Dimana kalau ternyata selama ini pendidikan tinggi kita nggak punya tujuan. Permasalahan di Indonesia tidak hanya karena politik saja. Ada faktor ekonomi, ada faktor kesehatan. Satu dan yang lainnya saling terikat. Jadi nggak ada satu sektor yang lebih penting dari sektor lainnya. Memperbaiki Indonesia berarti memperbaiki semuanya. Kritik dan masalah dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia. Yang namanya kritik adalah ketidaksukaan yang disampaikan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Kalau perasaan ketidaksukaan yang disampaikan ke sesuatu yang baru disusun, baru ditata, baru direncanakan, itu namanya saran dan masukan. Menurut data di PDDikti tahun 2024, perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.416. Wow, angka yang sangat banyak. Amerika sendiri nggak sampai 4.000. UK yang mempunyai salah satu universitas top di dunia bahkan hanya memiliki kisaran ratusan. Singapura malah hanya punya 7. Swiss hanya punya 12. Jadi perguruan tinggi yang 4.000-an ini sebenarnya terlalu kebanyakan. Bukan hanya itu, 4.000-an ini apakah sebenarnya mempunyai tujuan? Apakah mereka sebenarnya punya peran? Ternyata selama ini 4.000-an perguruan tinggi kita berjalan sendiri-sendiri. Setelah melewati masa waktu yang panjang, kita harus bersyukur pada Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya. Karena pada tahun beliaulah akhirnya 4.000-an perguruan tinggi ini punya sistem yang menyatukan. Akhirnya mereka bisa melangkah bareng. Tercantum dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Barulah pada tahun itu kita memiliki fungsi dan tujuan pendidikan tinggi yang jelas. Tidak serasa sekarang sudah 2025, sudah 13 tahun semenjak UU tersebut berlaku. Yang perlu kita evaluasi adalah sudahkah tujuan ini berhasil dijalankan atau enggak? Atau malah dijalankan aja belum tentu. Atau kalaupun memang dijalankan, efektif atau enggak. Mari kita masuk ke pasal 1. Data dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa 62%, angka yang cukup besar, mahasiswa merasa pendidikan karakter di perguruan tinggi sekedar formalitas. Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas menyatakan bahwa masalah utama pendidikan tidak menumbuhkan critical thinking adalah penyampaian yang monolog. Sayangnya, ratusan tahun berjalan seperti itu. Ketika akhirnya pola pendidikan ingin diubah ke dialog, permasalahan lain muncul. Hadirnya AI membuat sistem monolog yang diubah ke dialog tidak berarti apa-apa. Kayak terlalu lambat. Harusnya sejak dulu, sebelum ada permasalahan lain, kurikulum sudah dirubah. Dan karena sekarang metode dialog pun tidak efektif, kita harus punya alternatif lain untuk menyesuaikan permasalahan tersebut. Saya sempat wawancara dengan beberapa teman di berbagai perguruan tinggi, baik itu dari PTN, PTS, sekolah tinggi. Mendengar sharing-sharing, ternyata terdapat beberapa kecurangan sistem. Pertama, ada dosen yang mengeluhkan bahwa mereka merasa dilema saat harus memberikan nilai yang jujur. Kejujuran dalam penilaian itu sesuatu hal yang mahal karena mereka terhalang oleh keluhan wali, sistem akreditasi. Saat mereka ternyata nantinya benaran menilai dengan jujur, yang dimana ada mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah, sistem akreditasi tidak membiarkan itu. Membuat para dosen akhirnya sengaja menaikkan nilai mahasiswa. Ini berdampak pada kesungguhan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa, ya udah, ngapain susah-susah kalau ternyata tetap lulus gitu kan. Dan nggak cuma itu, kesungguhan mahasiswa dalam belajar juga harus tersingkirkan karena memang ada
salah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum dosen. Beberapa dosen yang memanfaatkan sistem dengan memblok nilai. Jadi karena ada masa tenggat untuk pengisian nilai, bagi dosen-dosen yang mengisi nilai dalam tenggat waktu tertentu akan mendapatkan bonus. Beberapa dosen yang memang terlalu sibuk akhirnya memiliki beberapa cara curang. Yang pertama, bisa aja mereka akhirnya memblok nilai, semuanya diisi B. Terus nanti kalau memang sempat, mereka akan upload ulang. Tapi kalau nggak sempat. Atau cara yang kedua, beberapa dosen memang sengaja memberikan nilai rata-rata 3,5, 3, tipis-tipis. Sehingga akhirnya dampaknya para mahasiswa yang memang aslinya sungguh-sungguh dalam belajar, itu akhirnya mulai malas. Dan mereka yang memang nggak punya kesungguhan dalam belajar, ngapain sungguh-sungguh gitu, toh nilainya nggak jauh beda. Lambat laun karena sistem ini terus terpelihara, standar pendidikan di perguruan tinggi akhirnya menurun. Visi yang kedua, penguasaan ilmu dan teknologi untuk kepentingan nasional dan daya saing. Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyebutkan 73% lulusan universitas, lulusan perguruan tinggi tidak bekerja sesuai bidangnya. Mismatch. Terus apa gunanya kuliah 4 tahun kalau ternyata skill yang digunakan di dalam dunia kerja tidak cocok gitu. Kayak ya udah, terus di kuliah ngapain? Main-main, jalan-jalan, nongkrong. Bayangkan 4 tahun belajar satu bidang tapi akhirnya bekerjanya bukan di situ. Ya memang bisa dilihat sebagai fakta, wow berarti serba bisa, tapi berarti spesialisasi juga nggak ada. Kan lucu. Data dari Badan Riset Indonesia tahun 2023 menyebutkan bahwa ternyata hanya 5% hak paten yang berasal dari kampus. Bayangkan penelitian dan riset itu ada 100% dari berbagai institut, mungkin dari lembaga, dari universitas. Ternyata hanya 5% paten nasional berasal dari kampus. 95% bukan dari kampus. Wow. Visi 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis humaniora. Pengembangan ilmu pengetahuan berarti penelitian. Sekedar pengingat, universitas atau perguruan tinggi kita itu dituntut untuk melakukan tridharma pendidikan. Tridharma itu mencakup pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Bayangkan dengan serumit itu, mereka harus mengajar, mereka harus membuat soal, mereka harus menilai, harus juga pengabdian, harus juga melakukan penelitian. Fokusnya sangat terpecah. Selain fokusnya terpecah, bagaimana ingin melakukan penelitian kalau dana untuk riset aja sangat kecil, 0,3% dari PDB. Angka ini sangat kecil dibanding Vietnam aja itu punya 0,5%. Penelitian aja sudah sulit dilakukan, apalagi penggabungan antara STEM dan juga humaniora. Visi keempat, pengabdian masyarakat berbasis riset. Balik lagi nih, membahas riset lagi nih. Riset aja udah sangat sulit dilakukan dengan berbagai kendalanya, yang ternyata 80% riset fundamental itu nggak sampai di tahap hilirisasi. Jadi riset itu cuma tertahan di lingkup teori aja, nggak masuk ke industri, nggak masuk ke masyarakat. Belum lagi program-program pengabdian ke masyarakat ternyata bersifat insidental, bersifat sementara, tidak ada pantauan lebih lanjut. Bayangkan hanya 15% desa binaan yang mampu mandiri setelah banyaknya program pengabdian di masyarakat. Mahasiswa-mahasiswa yang KKN 30 hari melakukan program-program itu hanya 15% yang bertahan dan menjadi desa mandiri. Sudahlah nggak merata di seluruh Indonesia, terfokuskan dan terpusatkan di Pulau Jawa, ternyata nggak semuanya bertahan lama. Terus untuk apa mengulang-ulang ini terus? Ketidakberhasilan, tidak jalan, tidak efektifan 4 pasal ini memang tidak terlepas dari ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Belum lagi
Jawa dan luar Jawa, karena tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak, perguruan tinggi di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Belum lagi birokrasi dan administrasi yang sangat ketat, dan juga ada tridharma yang memecah fokus sehingga tidak ada spesialisasi. Padahal di perguruan tinggi di luar negeri saja spesialisasi terhadap salah satu komponen dari tridharma itu ada. Jadi beberapa universitas memang difokuskan ke pengajaran, beberapa universitas memang difokuskan ke penelitian. Berbeda di Indonesia, kita harus bisa tiga-tiganya. Belum lagi fakta kalau ternyata 80% sivitas akademik memang lebih memilih jurnal daripada pengabdian ke masyarakat. Itu pun memang angka terbitan dan publikasi jurnal kita meningkat sejak 2016. Karena akhirnya tahun 2016 ada UU yang mengatur standar nasional untuk perguruan tinggi. Karena itu tidak sedikit publikasi jurnal kita tidak terindeks bereputasi. Bahkan sering banget ada yang namanya jurnal predator. Tapi balik lagi, yang namanya permasalahan itu kompleks. Permasalahan yang ada ini tidak serta-merta hanya di lingkup sistem saja. Permasalahan di universitas itu ada dari individu mahasiswanya, mungkin memang karena dia yang malas, atau mungkin karena faktor eksternal, mungkin dari keluarga, ekonomi, dan sebagainya yang menghalangi mahasiswa itu. Mungkin juga komunitas, mungkin juga dosen dan tenaga pendidikan, mungkin juga sistem. Jadi solusinya, mari kita mulai untuk fokus di semua tingkatan. Sebagai individu, mari kita fokus dengan potensi yang bisa kita kembangkan. Sebagai komunitas, mari kita fokus menjaga apa yang memang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita ciptakan, apa yang ingin kita kolaborasikan. Sebagai dosen dan tenaga pendidikan, mari kita fokus dengan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Dan sistem, saya kira harus berfokus dengan mulai memangkas jumlah yang ada, sehingga para akademisi yang memang berkompeten bisa berkumpul. Kiranya bagus kalau misalkan ditempatkan mungkin di provinsi ini khusus untuk pendidikan kesehatan, di provinsi ini khusus untuk coba aja. Terima kasih sudah menonton. See you next.